Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ikhwatad din hafizakumullah, saudaraku yang insyaallah selalu dijaga sama Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah, pertama kita panjatkan rasa syukur yang mendalam, terus menerus kita haturkan kepada Allah Rabbul Alamin dengan senantiasa sebagai wujud rasa syukur minimalis. Hamdalah tak boleh lepas dari lisan untuk kita selalu ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, salam dan salawat terus kita persembahkan kepada manusia terbaik, pemilik pribadi yang sempurna, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salam dan salawat kita kelak bisa menjadi syafaat bagi kita di hari akhir, amin ya rabbal alamin. Saudaraku, sobat Aqyas dan mitra muslim hafizakumullah yang insyaallah selalu dijaga sama Allah Rabbul Alamin, masih melanjutkan ngaji kita tentang The Miracle of Doa, kajian tafsir surat Al-Baqarah ayat 186. Ini masih pertemuan yang ketiga di ayat ini. Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Di ayat ini, saudaraku, kemarin kita membahas ada satu frase kalimat di sini yang sangat terpicu bagi kita untuk membahasnya, yaitu ada kalimat Allah, ujibu da'watad da'i idza da'an. Dikabulkan doanya dakwatad da'i, doanya orang yang berdoa, idza da'an, kalau dia mau berdoa, atau kalau dia berdoa. Artinya dari ayat ini ada orang yang berdoa tapi tidak berdoa. Ada orang yang berdoa tapi sama Allah tidak dianggap berdoa, sehingga itu gak dikabulkan. Karena Allah di sini menyatakan ujibu da'watad da'i idza da'an. Dikabulkan doanya orang-orang yang berdoa kalau dia berdoa, gitu kan. Berarti kalau ada orang yang berdoa, ada orang berdoa tapi dia tidak dianggap sebagai berdoa, ya tidak dikabulkan sama Allah Rabbul Alamin. Nah, kayak apa doa yang dianggap sebagai doa sama Allah Rabbul Alamin? Doa yang dibenarkan sebagai sebuah doa. Nah, ayat lanjutannya itu yang memberikan penjelasan, falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Jadi ada dua supaya doa kita sama Allah dianggap doa sehingga dikabulkan sama Allah doa kita, gitu kan ya. Jadi ada dua, yaitu falyastajibuli, istijabah, yaitu mengijabahi, menjawab seruan-seruan Allah. Dalam bahasa sederhananya yaitu mengikuti syariat Allah, mengikuti sunnahnya Rasulullah Muhammad SAW, mengikuti ajaran Allah, mengikuti ajaran Rasulullah Muhammad SAW. Ini syarat pertama supaya doa kita dianggap doa yang harus dikabulkan sama Allah Rabbul Alamin, yang akan dikabulkan sama Allah Rabbul Alamin. Yang kedua, wal yu'minu bi, yaitu mengimani. Mengimanin itu nanti akan saya jelaskan. Mengimani itu termasuk di dalamnya adalah meyakinin bahwa Allah bisa mengabulkan atas apa yang kita pikir tidak mungkin terjadi kalau kita lakukan. Bagi Allah adalah sesuatu yang mudah, saudaraku. So, ikhwatat din hafizakumullah, sobat Aqyas yang insyaallah selalu jaga sama Allah Rabbul Alamin. Jadi kalau ada pertanyaan, kenapa ya doa-doa saya kok nggak dikabul-kabulkan sama Allah? Kenapa doa saya kok susah dikabulkan? Sebenarnya tak ada doa yang tidak dikabulkan sama Allah. Ud'uni astajib lakum, itu sudah merupakan seolah sebuah statement yang diberikan oleh Allah kepada kita, dan itu pasti terjadi. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku maka aku akan kabulkan. Jadi kalau kemudian ada sebuah doa yang kita selalu panjatkan kepada Allah, ternyata kok nggak muncul apa yang kita harapkan, gitu loh. Ya jangan salahkan statement itu, bisa jadi introspeksi diri, bisa jadi kita ini memang kelihatan berdoa tapi tidak dianggap berdoa. Nah, doa yang dianggap berdoa itu, saudaraku, falyastajibuli, yaitu apa? Ayo kita introspeksi diri. Sudahkah kita ini mengikuti aturan main Allah? Sudahkah kita ngikutin syariat Allah?
Mohon maaf, kadang-kadang kita berdoa ya Rabbi, doa kita begini, ya Allah, ya Tuhanku, ya Allah, ya Tuhanku. Wa mat'amuhu haram. Apa yang kita makan haram. Wa mashrabuhu haram. Apa yang kita minum haram. Wa malbasuhu haram. Yang kita pakai dari barang haram, korupsi gitu misalnya. Wa ghudhiya bil haram. Atau kita memberikan makanan haram kepada keluarga kita. Bagaimana mungkin Allah mengabulkan? Fa anna yustajabu bidzalik. Bagaimana mungkin Allah mengabulkan dengan yang demikian itu? So, saudaraku ikhwatadina fidzakumullah, falyastajibu li. Ayo, ketika kita saudaraku ikhwatadina fidzakumullah mau berdoa, ya harus introspeksi diri. Sudahkah kita ngikutin aturan main Allah? Ustaz, saya ini sudah ngikutin aturan main Allah, sudah sudah sholat 5 waktu istiqomah, nggak pernah bolong, puasa Ramadan juga nggak bolong gitu kan ya, zakat juga jalan. Bisa jadi ada dosa-dosa yang lain yang tanpa sengaja kita lakukan. Misalnya keluarga kita tidak utuh, maksudnya tidak utuh itu terjadi konflik di keluarga, nggak ada henti-hentinya. Loh, itu hati-hati loh, saudaraku, sobat Akiyas hafizakumullah. Itu bisa menjadi hijab, bisa menjadi penghalang kita mendapatkan rahmat Allah gitu. Di doa kita bisa tertutup gara-gara itu. Jadi banyak hal yang membuat doa kadang-kadang itu tidak tertutup, tidak terkabulkan sama Allah Rabbul Alamin. Jadi falyastajibu li itu penting gitu kan ya. Yang lebih penting lagi wal yu'minu bi, supaya doa kita dikabulkan oleh Allah dan dianggap sebagai orang yang berdoa, yang dengan itu dikabulkan sama Allah Rabbul Alamin. Apa itu? Wal yu'minu bi, yaitu mengimani Allah, husnudzon sama Allah. Jangan sampai kita berdoa sama Allah sambil kita ini masih mikir, bisa nggak ya dikabulin itu kan? Mungkin nggak ya. Itu namanya sudah sangat suudzon sama Allah. Ya kita harus sama Allah husnudzon. Kita harus berpikiran positif bahwa Allah pasti akan mengabulkan itu. Dan di antara bentuk bahwa ini kita yakin Allah ngabulin itu kan. Dalam berdoa itu ya ekspresi kesungguhan itu perlu dan penting. Dan di antara ekspresi kesungguhan itu bisa dilihat dari apa? Dari tangan kita ketika berdoa. Nah, kita berdoa sambil begini, Rabbi zidni ilma, sambil begini ya. Bagaimana mungkin itu kan ya? Itu kan ekspresinya tidak sungguh-sungguh minta. Sambil berdoa begini ini. Jadi harus ngangkat tangan. Iya, harus ngangkat tangan. Ngangkat tangan itu ekspresi berdoa. Ekspresi yang menunjukkan ingin banget doanya dikabulkan sama Allah Rabbul Alamin. Dan ada sebuah hadis yang luar biasa saudaraku, riwayat Imam At-Tirmizi, Abu Daud, Ibnu Majah. Nah, hadis ini ya, sahih itu kan ya. Di situ Rasulullah pernah bersabda begini, Innallaha hayyun karim. Sesungguhnya Allah itu maha malu dan maha mulia. Yastahyi min 'abdihi idza rafa ilaihi yadayhi ayyaruddahuma sifra. Kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah itu maha malu dan maha mulia, dan Allah itu malu kepada seorang hamba idza rafa ilaihi yadayhi, ketika hamba ini mengangkat kedua tangannya, ayyaruddahuma sufra, ternyata tangan kosong nggak dikabulkan misalnya. Itu Allah malu. Kalau hamba itu sudah ngangkat tangan terus nggak dikei, itu Allah malu. Ketika seorang hamba itu ngangkat tangan terus nggak dikabulkan, Allah malu. Dan ulama-ulama itu kalau berdoa kenapa sampai ngangkat tangan tinggi itu kan? Itu ekspresi gitu. Dan Allah malu kalau sudah kayak begitu ekspresifnya nggak dikabulkan, saudara. Allah malu. Jadi saudaraku, wal yu'minu bi diantaranya adalah meyakini dengan ekspresi kayak begitu bahwa Allah ngabulin. Bahkan misalnya ada ulama, misalnya yang saya tahu ini dengan mata kepala saya sendiri, misalnya Habib Umar bin Hafid dari Tarim, Hadramaut, itu ketika beliau berdoa itu begini nih berdoanya. Memang di kalangan mazhab Syafi'iyah kalau berdoa ini begini nih. Jadi ini nempel ini. Seolah-olah nggak kepingin berceceran, ini numpuk di sini gitu loh. Masya Allah, dia berharap banget Allah mengabulkan. Ini penting itu yang namanya ngangkat tangan itu, dan itu merupakan sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Jangan nggak ngangkat tangan. Kalau nggak ngangkat tangan, nggak tahu bedanya Anda ini memang benar-benar berdoa dan tidak kan begitu. Saudaraku ikhwatadina meskipun ada pendapat yang tidak mengangkat tangan dalam berdoa, ya silakan. Tapi
Hampir banyak puluhan hadis yang berbicara tentang doa itu mengangkat tangan, dan itu yang bisa kita pakai sebagai sebuah bentuk bagaimana supaya benar-benar kita ini menunjukkan kesungguhan dalam berdoa. Itu adalah dengan angkat tangan, dan itu wal yu'minu bi. Termasuk wal yu'minu bi ini adalah keyakinan benar bahwa Allah akan mengabulkan. Allah tak melihat bahasa sebenarnya. Anda berdoa pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Jawa, pakai bahasa Madura, rapopo. Kan yang penting kan yakin, yang penting falyastajibuli, ngikutin syariat. Kelakuan kita sudah benar-benar sesuai dengan syariat misalnya. Lalu kita berdoa pakai bahasa Indonesia, tidak ada masalah itu. Yang penting adalah ya yakin, saudaraku. Ada cerita dari dulu ada seorang ulama besar dan dia guru saya. Dia katanya dikenal sebagai macannya Bondowoso. Saya beberapa kali silaturahim sama beliau, dan sekarang pesantren beliau dilanjutkan oleh putra beliau, masih muda, alim, teman baik saya. Nah, beliau saudara ikhwatatina fillah namanya Ki Haji Muiz almarhum, dulu ketua MUI Bondowoso juga. Beliau pernah berkisah kepada saya. Jadi suatu saat salah satu santrinya konon itu santri beliau kan rata-rata orang-orang Madura. Bondowoso itu kan, Madura itu kan ada dua macam. Ada Madura daratan, ada Madura kepulauan. Nah, Madura kepulauan itu Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumeneb, itu Madura kepulauan. Ada pulaunya gitu kan. Ada Madura yang nggak punya pulau, namanya Madura daratan. Ya kayak Pasuruan, Lumajang, Bondowoso, Situbondo, itu Madura daratan. Nah, ini kan di Bondowoso kan banyak Madura, santri beliau ribuan, banyak Madura. Di antara santrinya ada yang diangkat jadi kepala pasar Bondowoso. Wah, lulusan SMA jadi kepala pasar Bondowoso misalnya gitu ya. Ya seneng lah itu. Dan kebiasaan santri-santri Madura itu kalau ada dapat nikmat, yang diingat itu adalah gurunya. Kalau bahasa Maduranya anyabis itu soal. Mau minta restu, itu kan, doa, dan sekaligus minta doa. Kira-kira nanti kalau menghadapi tugas di pasar ini, karena kan menyangkut preman, menyangkut orang-orang yang mungkin ada yang bertindak kriminal gitu kan ya. Nah ini harus dihadapi, dia kepingin doa supaya nanti kalau satu saat harus duel itu bahasa Maduranya akeket, itu bisa menang. Akhirnya apa yang terjadi, saudaraku? Beliau datang, si teman ini datang, si santri datang ke pesantren, kebetulan Yai Muiz nggak ada di tempat. Nah, temannya bilang kalau mau nunggu silakan. Nggak apa-apa, saya nunggu sebentar. Nah, orang itu kalau ke Yai mesti bawa tetel, tahu tetel ya. Jadi itu beras ketan yang dimasak, kemudian mampet gitu kan ya, kayak itulah tetel itu kan ya, warnanya putih. Nah itu dia bawa tetel, ternyata Yai nggak ada, udah dia nunggu. Nah ketika nunggu di dampar Kiai ada meja kecil, itu ada selembar tulisan. Kan dia kepingin doa keket ya. Ternyata di situ ada tulisan, di kertas itu tulisan Arab huruf pegu. Di situ ada tulisan doa akeket. Wah, pas ini Kiai saya ini muka safah, dia bilang gitu dalam hatinya. Ngerti sa gurungi pinara itu kan ya. Ya ini cerita saya langsung dari Yai Muiz sendiri. Akhirnya apa yang terjadi, saudaraku ikhwataddin fillah, ya doanya ringkas, Allahumma laka wa minka. Wah ringkas doanya, udah dilipat. Akhirnya kemudian dia dia bawa, nggak ketemu Yai pada waktu itu. Dan selama sebulan ketika dia menghadapi satu kasus, dan ketika memang harus berjibaku, dia pakai doa itu. Bahkan belum berjibaku pun pakai doa itu, udah keder nih si orang yang mau menghadapi dia itu. Orang-orang misalnya preman yang nakal gitu kan ya, itu yang mau menghadapi dia itu. Dia keder dengan doa itu. Dia mikir, ya Allah saya dosa ini, kenapa? Karena saya mengambil doa tanpa izin. Wah, akhirnya sebulan berikutnya atau beberapa bulan berikutnya dia datang lagi ke pesantren, kebetulan Yai Muiz itu ada. Langsung dia cium tangan sambil bilang, sekelangkong Yai, itu bahasa Madura, sekelangkong Yai, terima kasih. Terima kasih apa lagi, kata Yai Muiz. Terima kasih Yai telah ngasih doa akeket. Kaget Yai Muiz. Hah? Doa akeket? Emang ada doa akeket? Kata Yai Muiz. Loh, Yai sendiri yang menulis. Mana? Kalau saya nulis, saya itu nggak pernah nulis doa akeket. Nggak, emang ada doa akeket? Ya bilang gitu. Dikasih tulisannya itu huruf Arab pegu, doa akeket.
Tertawa yai. Lele jadi santri jangan geblek-geblek. Makanya ngaji yo, ini bukan doa akeket, tapi ini tulisan Arab pego doa akikoh. Kan akeket sama akikoh itu mirip pegonya, sehingga akhirnya kebaca akeket padahal akikoh. Coba perhatikan. Tapi kan luar biasa, tapi cara berhasil. Kenapa? Yakin, saudaraku. So, sobat Akiyas hafidzakumullah, ayo wal yu'minu bi, supaya doa kita itu benar-benar diijabahi sama Allah Rabbul Alamin. Di samping kita harus jangan sampai melakukan perbuatan haram, makan barang haram, kelakuan haram, ya kan? Jangan sampai menyakitin hati orang lain. Yang lebih penting lagi ada apa? Wal yu'minu bi, yakin, sambil mengekspresikan keyakinan, menengadahkan tangan ke langit. Karena Allah akan malu kalau kemudian ada orang yang sudah menengadahkan tangan ke langit tidak dikabulkan sama Allah Rabbul Alamin. Seperti cerita tadi, entah benar atau tidak dari Yai Muiz tadi, tapi ini menjadi pelajaran yang luar biasa bahwa yang terpenting dalam sebuah doa itu adalah keyakinan, saudaraku. Terkadang mulut kita salah selama tidak mengandung nilai kesyirikan, tetapi kalau kemudian di sini ada nilai keyakinan kepada Allah, insya Allah ijabah itu ijabah. So kekuatan doa itu dahsyat. Ayo di bulan Ramadan ini, saudaraku ikhwatadina fillah, jangan sampai tinggalkan untuk selalu berdoa kepada Allah. Di setiap saat kita selalu berdoa, di sepanjang siang hari kita selalu berdoa, menjelang kita berbuka kita berdoa, pas waktu sahur kita banyak-banyakin doa. Insya Allah Allah akan mengijabahi doa kita, lebih-lebih di bulan suci Ramadan ini. Dan insya Allah mudah-mudahan doa kita penolak bala COVID-19 diijabahi sama Allah, sehingga Ramadan ini sedikit demi sedikit COVID-19 virus yang menakutkan banyak orang ini bisa lenyap sedikit demi sedikit, sehingga menjelang akhir Ramadan Allah lenyapkan. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang salah. Mudah-mudahan kajian tentang the miracle of doa ini sebenarnya masih banyak yang ingin saya bahas, tapi cukup sampai di sini 3 kali pertemuan terkait dengan doa ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.